Oke adik-adik, kita bertemu lagi di bagian yang keempat. Nah, kita akan melanjutkan beberapa latihan soal ya. Oke, kita akan mulai dari latihan soal nomor 2 ya. Setelah tadi kita banyak melakukan contoh soal, kita akan coba membahas latihan soalnya ya. Tentunya adik-adik sudah mencoba di rumah dengan textbook yang ada ya. Oke, kalau saya hanya membantu adik-adik untuk mengklasifikasi ya. Dan tentunya akan saya bahas ya, supaya adik-adik lebih cerdas, lebih bisa dan bisa mengerjakan soal-soal terkait dengan difraksi tentunya. Oke. Nomor 2, latihan soal nomor 2 di sini disebutkan ya, latihan soal di textbook. Silakan adik-adik sekali lagi amati, baca dengan baik, cermati soalnya. Oke, saya akan bantu. Cahaya polikromatik jatuh tegak lurus pada kisi yang memiliki konstanta 200 garis per sentimeter. Nah, 200 garis per sentimeter berarti ini mengisyaratkan N ya, banyaknya garis ya. Tadi kan sudah disebutkan banyaknya garis tiap satuan panjang. N-nya adalah 2000 garis per sentimeter. Nah, berarti kita sudah bisa dong. Nah, D-nya ya, kita butuh D-nya di sini. D-nya adalah berapa? 1/n. Oke, 1/n berarti 1/2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Gitu. Berarti kita dapatkan ini senti. Nanti kita dapatkan dia adalah 0,5 10 minus 3, atau biasa saya menulisnya dengan 5 kali 10 pangkat min 4 cm gitu ya. Gitu. Lanjut apalagi? Nah, kemudian jarak kisi dengan layarnya ya, celah kisi dengan layar itu adalah 1,5 meter. Berarti kita tahu di sini ada L. 1,5 meter. Ini senti. Kita rubah aja ya ke dalam senti, nggak apa-apa. Berarti berapa? 1500 kalikan 100 ya, kalikan 100 berarti 150 cm ya, seperti itu. Lanjut. Jarak, pertanyaannya adalah maka jarak garis terang kedua. Jarak garis terang kedua berarti ini adalah terang ya, rumus terang. Ingat konstruksi intervensi maksimumnya, bagian maksimumnya, bagian terangnya. Berarti terang kedua, berarti M-nya adalah 2. Pertanyaannya adalah delta P, atau P-nya? P ya, oke maaf, P-nya berarti. Jadi pertanyaannya jarak garis terang kedua. Itu berarti bukan delta P, tapi dia adalah P. Ya, P-nya ditanyain. Berapa P-nya? Nah, gitu. Kita coba ingat-ingat rumus yang tadi terkait dengan difraksi ya. P sama dengan, nah rumusnya apa tadi? Ya, P sama dengan D. Kita coba kembalikan ke rumus awalnya ya. Di sini kan tidak ada sudut ya, tidak ada sudut, berarti kita pakai dP per L M lambda. Tidak ada sudut, kita berarti pakai rumus yang ini. Nah, mencari P berarti M kali L lambda per D. Tuh ya. Mohon diingat rumus ini nih. Ya. Gampang nih kalau saya buat ya, supaya kalian ingat terus ya, kamu ingat terus ya. Di sini saya bersama pacar ya, tuh malam panjang bersama dia tuh ya, gitu. M-nya adalah ordenya atau misalkan polanya keberapa, L-nya berarti jaraknya, tadi sudah disebutkan lambda panjang gelombangnya, D-nya adalah jarak celahnya, jarak kisinya ya, seperti itu. Nah, tinggal kita apa? Susi masuk angkanya di sini. Tuh, mudah ya. Tadi disebutkan berapa? Tuh, ingat angka-angkanya. Sip, kita masuk yuk. Berarti M-nya adalah 2. Jarak celahnya 150. Dikali dengan panjang gelombang. Panjang gelombangnya, panjang gelombangnya berapa? Disebutkan nggak? Oh iya, jadi kita menggunakan polikromatik dengan lambda. Lambdanya di sini, tadi kita klasifikasinya ya, tambah lagi. Jadi ada lambda di sini ya. Lambdanya, lambda yang pertama adalah untuk warna kuning di situ disebutkan. Warna kuning adalah 580 ya, 580 nanometer. Dan yang warna birunya adalah 480 nanometer. Berarti, pertanyaannya adalah pada sinar warna birunya
ya. Jadi jarak terang kedua pada berkas warna birunya. Berarti kalau begitu ini pakai delta Y ya. Pakai delta Y. Kenapa? Karena ada 2 panjang gelombang di situ. Ingat, biasa kan seperti itu. Berarti kita pakai delta Y di sini. Enggak apa-apa. Delta Y ya. Delta Y-nya adalah tentunya selisih ya. Selisih antara lambda 1 dengan lambda 2. Kuning dengan warna biru. Kita buat aja selisihnya. Itu warna biru di sini. Berarti kalau gitu rumus ininya bisa dirubah menjadi P kuning dikurangi P biru. Ya, selisih ini sama aja delta P, itu juga ya. Jadi delta P yang diminta ya. Delta P yang diminta. Oke, kita akan masuk rumusnya sudah. Ini tinggal kita masukkan angkanya saja. Berarti apa? Berarti 580 dikurangi 480. Satuannya nano. Ya. Nano itu kalau dikesentikan berarti berapa? Ya, berarti kalau kita coba nano, tadi kan sudah ya, berarti minusnya minus 6 ya, minus 6. Berarti kali 10 pangkat. Oke, sekali lagi saya tulis 1 nanometer itu 10 minus 9. Nah, kalau misalkan mau ke senti, ini meter ya, berarti 10 minus 7 ya, minus 7 ya. Oke, maaf, minus 7. Berarti kali 10 minus 7 dibagi D. D-nya adalah tadi berapa? 5 kali 10 minus 4. So, asik ya angkanya. Enak lah gitu. Oke. Nah, oh ya, ini maaf ya terkait dengan tadi, mohon maaf, ini delta P. Tapi ini kan rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya saya tulis nggak apa-apa ya. Nanti ada perubahan delta P, ini ada lambdanya, delta lambdanya sama aja ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, 150. Oh, ini ke senti ya. Ini kan meter ya. Ya, ini senti. Nah, udah, berarti dalam senti semua satuannya. Oke, lanjut. Sekarang 150 dibagi 5. Berarti 30. Kali 2 berarti 60. 60 ini 100 ya. Betul, ini 100. 580 kurangi 480 kan 100. Berarti 60 dikali 100 tuh ya, saya naikin angkanya kali 10 minus 7, yang ini 10 pangkat 4 tuh. Berapa tuh hasilnya? 6 kali 10 pangkat nih 2 gak 3, ini 4 ya. Berarti habis dong ya, pangkat 0 ya, berarti 6 ya. 6 apa? 6 cm jawabannya tuh ya. Mudah ya, seperti itu. Oke, kita lanjutnya nomor 3 ya. Kita harus bersemangat ini ya. Gampang soal-soal fisika itu. Kalau sudah bisa konsepnya, kita bisa mengerjakannya. Oke, di sini ada terkait dengan soal nomor 4 ya. Contoh latihan soal nomor 4 nih. Soalnya keren nih. Saya coba dulu nomor 4-nya. Di sini cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6000 Armstrong. Ini lambdanya 6000 Armstrong. Ya, 6000 Armstrong mengenai kisi yang terdiri atas 1000 garis per senti. Berarti N-nya 1000 garis per senti. Nah, kemudian teramati garis ini pada order pertama dengan sudut 15 derajat. Itu tetanya. Oh, ada teta, berarti ingat pakai rumus D sin teta ya. Tuh, awas. 15 derajat. Gitu. Kemudian menarik di sini. Kisinya diganti dengan kisi yang terdiri atas 750 garis per senti. Jadi asalnya 1000, lalu kisinya dirubah menjadi 750. Berarti ada N yang lain. Oke, kalau gitu kita tulis ini N1, ini N2. 750 garis per sentimeter. Tapi ada yang menarik di sini. Maka pada sudut 15 derajat, loh, berarti N2-nya, theta 2-nya 15 juga. Ngerti nggak? Tidak dirubah berarti ya. Hanya jumlah garisnya saja yang dirubah. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang teramati apa? Gelap atau terang? Gitu. Pertanyaannya, gelapkah atau terangkah?
Ya, kondisinya apa? Untuk menjawab ini adik-adik hati-hati, ini konsepnya harus teliti ya, konsepnya harus jelas, harus matang. Bahwa di sini kita akan mencoba menggunakan rumus D sin theta, gitu kan? D sin theta M lambda. Sebentar itu dulu. Nah, kita akan coba melihatnya dari sisi bahwa D itu adalah 1/n sin theta M lambda. Nah, kita akan menganalisis bahwa ternyata M itu 1/m. Ya, M itu 1/n. Nah, ini dia. Ini penting. Dari sini kita bisa membuat rumusan yang lain. Ya, bisa membuat rumusan bahwa ternyata banyaknya garis berbanding berbanding terbalik dengan pola. Ya, kalau kita lihat di situ dapat rumusan M1, M2, N2, N1. Ya udah, kita masukkan saja poin-poinnya nih. Ya, jadi lambdanya nggak dirubah gitu ya. Sudut tidak dirubah, hanya kisinya saja yang dirubah ya gitu. Kita masukkan M1. M1-nya tadi disebutkan dalam soal disebutkan 1 ya. Pada order pertama kan didapati tetanya 15. Berarti ini M1-nya adalah 1. Jadi ini M1-nya adalah 1. M1-nya 1. Teramati pada sudut 15 derajat. Masuk angkanya, M1-nya 1. M2 yang dicari. Nah, M2 yang dicari. N2-nya tadi 750 dirubah kan ya. Dibagi 1000. Dibagi 1000. Ya, oke. Kalau kita masukkan angkanya berarti berapa nih? Kali silang. Berarti M2 sama dengan 1000 dibagi 750. Berarti 1,33. Kondisi apa ini? Jadi jawabannya kalau seperti ini adanya, jawabannya adalah tidak gelap, tidak terang gitu ya. Jadi jawabannya adalah tidak gelap minimum atau terang maksimum. Kenapa? Karena tidak menunjukkan angka yang bulat. Ini tidak bulat ya, tidak bulat. Tidak bulat. Kalau tidak bulat berarti tidak gelap atau tidak terang, seperti itu. Oke adik-adik, mungkin itu saja dulu yang dapat kakak sampaikan untuk sesi 11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting adalah bahwa adik-adik tetap bersemangat untuk belajar fisika, dan saya siap membantu jika adik-adik mempunyai kesulitan. Harapan terbesarnya hanya satu, bahwa adik-adik bisa masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan, tentunya PTN yang terbaik di Indonesia. Jangan lupa lawan rasa malas, yang ada di dalam diri kita, karena itu adalah musuh yang paling nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik sukses di tahun yang akan datang. Demikian, kita berjumpa lagi.